Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ada tulisan terbaru dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana tulisan terbaru beliau ini dimuat di RMI NU Banten, dan tulisan terbaru beliau ini untuk menanggapi pernyataan daripada Pak Rizik Syihab beberapa hari yang lalu yang mengandung unsur adu domba umat. Dan setelah saya baca tulisan terbaru beliau, Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini tanggapan yang cukup telak dan cukup serius ya, yang dikeluarkan dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Rizik Syihab hasut warga bubarkan panggung dan usir penceramah. Ini kiat hukum menghadapi teroris. Dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang keturunan imigran Yaman, menghasut jamaahnya untuk membubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube YT Drive pada tanggal 30 Juni 2024. Rizik berkata, "Jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan, mereka masuk kampung kita usir." Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta. Berdasar pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka asal penghasutan tersebut. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis Kyai Haji Imaduddin Usman ini yang menyatakan Rizik dan klan Ba'alwi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis pengadu domba. Walau bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Oleh karena itu, akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum. Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik. Negara kita negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturannya hukumnya. Rizik telah beberapa kali masuk penjara. Itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Di bawah ini akan penulis uraikan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapatkan intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Pengancaman pembubaran pengajian. Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog,
maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu telah melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk ke dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Barang siapa yang mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian telah diatur dalam KUHP pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Maka kepada para panitia, jika ada ancaman untuk membatalkan acara pengajian atau dialog nasab dengan langsung atau via alat komunikasi, maka harus melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas secara pidana. Jika kita mengetahui nama sang pengancam dan alamatnya, maka langsung panitia melaporkan nama tersebut ke pihak berwajib. Jika tidak mengetahui nama, jika ancaman itu melalui telepon, maka nomor telepon itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Pihak kepolisian telah mempunyai cara untuk dapat melacak siapa pengguna nomor telepon tersebut dan berada di mana. Teroris mendatangi rumah panitia. Jika sang teroris atau pengacau itu mendatangi rumah panitia, maka panitia langsung bisa mengusir pengacau itu ketika baru sampai pekarangan, karena memasuki rumah atau pekarangan rumah tanpa izin merupakan sebuah tindakan pidana atau melanggar hukum. Dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyebutkan, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan paling banyak 4,5 juta rupiah. Dalam pasal 257 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 dikatakan, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang-orang yang berhak atas suruhannya, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi ketika sang pengacau itu permisi izin memasuki pekarangan rumah, maka panitia segera mengatakan, saya tidak mengizinkan saudara memasuki pekarangan saya.
hal itu dilakukan sendiri atau panitia menyuruh orang lain untuk mengusirnya, maka jika ia memaksa masuk pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan pada pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan pada waktu itu panitia ditemani 2 orang sebagai saksi untuk memudahkan penjeratan hukum kepadanya di pengadilan, dan atau dokumentasikan usaha ia memasuki pekarangan rumah itu dengan foto atau video. Jika sebelumnya panitia menganggap ia orang baik, lalu panitia izinkan ia masuk pekarangan atau rumah, kemudian dalam obrolan ia mulai berkata kasar, maka panitia katakan, silakan Anda keluar sekarang, saya tidak mengizinkan Anda berada di rumah saya. Maka pengacau itu harus segera keluar, jika tidak maka ia telah melakukan tindak pidana berada di dalam rumah orang tanpa izin. Ia bisa dipenjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jika pengacau itu datang banyak orang, maka panitia menutup pagar dan menyuruh orang untuk menjaga pagar itu dan mengatakan, kalian tidak diizinkan masuk. Jika mereka memaksa, maka mereka telah melakukan tindak pidana. Jika panitia berkenan menerima perwakilan para pengacau untuk bermusyawarah, maka panitia berhak membatasi jumlah pengacau itu. Usahakan jumlahnya hanya seorang perwakilan saja. Jika mereka memaksa jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka telah melakukan tindak pidana memasuki rumah tanpa izin. Panitia juga sebelumnya harus mendokumentasikan wajah-wajah para pengacau itu agar nanti bisa dilakukan tindakan hukum jika diperlukan, baik hukum positif maupun hukum adat. Dan setiap kelompok itu pasti mempunyai penghasut di belakang layar. Maka selain tindakan hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku, panitia juga bisa mengusut siapa aktor di balik layar tersebut agar dapat dijerat hukum, baik secara hukum positif maupun hukum adat. Sebagai sesama muslim, sesuai dengan perintah Al-Quran untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, penulis berharap Rizik untuk mengisi hari bebasnya ini dengan hal-hal terpuji, sehingga umur yang semakin tua bisa digunakan dengan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tesis ilmiah penulis tentang bahwa para Habib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah masalah ilmiah saja. Jika Rizik merasa mempunyai ilmu dan dalil, maka Rizik bisa untuk menantang penulis berdiskusi. Dengan senang hati penulis akan melayaninya, jangan hanya karena tidak mampu menjawab lalu membuat framing untuk membenturkan penulis dengan saudara-saudara penulis dari Bani Wali Songo. Atau hanya karena tidak mampu menjawab, Rizik terlihat panik dengan membabi buta mencari bahan serangan kepada penulis. Menurut Rizik, nama Usman yang penulis sematkan di belakang, nama penulis bermasalah karena Usman adalah nama kakek dari ibu Rizik. Maksud saya karena Usman adalah nama kakek dari ibu. Rizik tidak akan faham tradisi Nusantara dan tradisi Islam. Yang ia fahami hanya tradisi Ba'alwi dan tradisi jahiliyah. Dalam tradisi Nusantara, jalur ibu itu sama kedudukannya dengan jalur ayah. Begitu pula dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran Nabi Isa disebut keturunan Ibrahim, walaupun ia dari jalur ibu seperti dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 84-86. Rizik juga perlu banyak membaca tentang para sahabat dan ulama yang menisbahkan dirinya. Mereka menisbahkan dirinya kepada ibu mereka seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Hibdah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Dhi'bah dan lain-lain.
Bahkan banyak ulama yang juga menggunakan nama kakek dari ibunya, seperti Syekh Sibti Ibnil Ajami yang wafat pada tahun 818 Hijriah. Ia adalah murid Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lain yang menggunakan nama kakek ibunya adalah Syekh Yusuf Sibtu Ibnil Jauzi yang wafat pada tahun 654 Hijriah. Muhammad bin Al-Hanafiyah tidak menisbahkan dirinya kepada ayahnya bukan karena ia tidak mengakuinya. Bahkan nasab ayahnya lebih mulia dari ibunya. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia menggunakan nama jalur ibu untuk suatu kemaslahatan tertentu. Begitu juga penulis. Penulis menggunakan nama kakek dari ibu penulis bukan karena penulis tidak mengakui ayah penulis seperti tuduhan keji Rizik. Ayah penulis Sarmana bin Arsa adalah keturunan Pangeran Ahmad Jaketrah yang memiliki dua istri, Syu'aroh dan Maimunah. Penulis anak dari Bunda Syu'aroh. Karena uniknya masalah poligami, ayah dan ibu tidak panjang jodoh sehingga penulis berumur kurang lebih setahun. Kemudian ibunda menikah dengan sepupunya almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi' bin Kiai Haji Busyro yang mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulum bersama penulis. Sejak kecil penulis diasuh nenek penulis dalam lingkungan Bani Utsman. Memilih nama Utsman hanyalah pilihan penulis sebagai rasa syukur telah lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga Bani Utsman Kresek. Gitu Kang Rizik, jadi jangan suudon. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan itulah para sahabat semuanya tulisan terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan ini penting untuk kita baca ya agar kita tidak terhasut oleh adu domba Pak Rizik Syihab. Salam waras, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.